Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan, senang kembali bisa kembali share firman Tuhan dalam renungan malam yang saya buat dan post ini. Saya berharap saudara tidak bosan-bosan mendengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan tentunya hari ini adalah hari Minggu di mana kita semua sudah beribadah di gereja kita masing-masing, dan di banyak gereja minggu pertama adalah perjamuan kudus di mana kita dipersatukan lagi dengan tubuh dan darah Kristus, mengingat akan karya dan korban kematian Kristus di kayu salib bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat setelah sepanjang hari ini kita melakukan berbagai macam kesibukan dan aktivitas, saya mau kembali membagikan firman Tuhan untuk saudara semua yang masih dalam tema-tema memotivasi kita untuk memberitakan Injil. Hal ini sangat penting sekali karena ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya untuk bisa share kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Dan hari ini diambil dari Matius 24 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di dalam ayat ini ada satu indikasi urgency gitu ya, yang Tuhan Yesus berikan atau nyatakan dalam ayat ini. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 24 dan 25 dari kitab Matius ini berbicara mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang dimulai dengan pertanyaan murid-muridnya, bagaimana atau tanda apakah pada saat engkau mau datang kembali, tanda-tanda kesudahan dunia. Dan Tuhan Yesus menjelaskan banyak kebenaran, ya, salah satunya di sana dijelaskan agar mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu, karena akan banyak orang yang mengaku Mesias atau juru selamat tetapi sebenarnya menyesatkan. Mereka juga diperintahkan untuk waspada, akan ada banyak perang, gempa bumi, kelaparan, bencana alam, dan lain sebagainya. Dan juga akan ada penderitaan besar pada saat itu. Ini sebenarnya ada dalam konteks masa tribulasi. Untuk mengerti pasal ini, saudara mesti membuka ayat-ayat lain yang berhubungan dengan akhir zaman, baik itu dari kitab Daniel, kitab 1 Tesalonika, dan banyak lagi di dalam kitab-kitab yang lain. Tentunya karena keterbatasan waktu, saya tidak memiliki waktu untuk menjelaskan ini semua. Yang saya hanya tekankan sesuai tema kita adalah pada nanti masa tribulasi, Injil itu akan diberitakan dengan sangat luar biasa. Dan sesudah itu barulah Yesus datang untuk kedua kali. Jadi bukan berarti kita memberitakan Injil kemudian Yesus akan datang. Bukan, karena Tuhan itu sudah punya program dan rencana di dalam kalendernya. Ini hanya menunjukkan satu keterdesakan, ya, hal yang mendesak yang harus kita lakukan, bahwa nanti di akhir zaman itu pemberitaan Injil akan semakin gencar dilakukan. Kalau nanti kita belajar kitab Wahyu, ya, di sana dijelaskan ada dua malaikat yang memberitakan Injil, ya. Lalu ada malaikat-malaikat yang memberitakan Injil. Lalu ada dua saksi yang memberitakan Injil. Kemudian ada 144.000 orang Yahudi yang diselamatkan memberitakan Injil di masa itu. Jadi semakin kita mendekati akhir zaman, intensitas pemberitaan Injil itu makin tersebar luas. Dan dengan adanya era internet seperti yang sudah kita miliki saat ini membantu kita sekali. Seperti apa yang saya katakan dalam beberapa hari di bulan Mei ini mengenai memberitakan Injil, itu adalah karena sosial media. Saya hanya satu kali klik dan banyak orang mendengar, ya, atau orang paling tidak terlewat di statusnya mereka atau di feed mereka sehingga mereka bisa membuka. Dan karena itu kalau saudara tidak tahu bagaimana memberitakan Injil, bagikan video saya ini kepada orang lain sehingga orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Di sini dinyatakan Injil itu harus diberitakan sebelum Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang. Tugas kita adalah beritakan saja. Sampaikan berita kabar damai sejahtera ini kepada orang lain.
Nanti kalau saudara lihat ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal 24 ini, Tuhan Yesus memberikan satu kebenaran mengenai akan adanya antikris, ya, masa berat pada saat itu. Tentunya saya percaya kita sebagai orang percaya akan terangkat terlebih dahulu sebelum kita mengalami masa ini. Namun apapun juga masa yang akan dialami oleh seluruh manusia, apakah sekarang maupun nanti di masa depan, saudara dan saya harus terlibat aktif dalam pemberitaan Injil, karena pemberitaan Injil yang akan membawa semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Dan menurut pemandangan Tuhan, menurut waktunya Tuhan, bila itu sudah tepat dan sudah selesai, maka Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan. Jadi jangan saudara berpikir, oh setiap orang harus mendengar Injil dulu nanti baru Tuhan Yesus datang. Kita nggak tahu orang yang mana yang akan terakhir menerima Injil, ya. Jadi tugas saudara adalah ambil bagian, sing-singkan lengan baju, jadilah kepanjangannya tangannya Tuhan Yesus, jadi kakinya Tuhan Yesus memberitakan Injil. Kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil dengan kata-kata, bisa membagikan video ini misalnya, saudara bisa kirim uang untuk pelayanan misi, dan juga saudara bisa melakukan banyak hal. Sekarang era dunia semakin terbuka, banyak kesempatan dan peluang bagi kita untuk memberitakan Injil dalam segala bentuknya. Karena Injil harus diberitakan, karena ini adalah perintah Tuhan, dan kita mau menjadi mitra Tuhan dalam pemberitaan Injil ini. Haleluya, kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua. Sebelum kita beristirahat, selamat malam dan selamat beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.